Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Waqala aydan Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Fata'ala Allahul Malikul Haqq fala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para guru, banyak hadir di belakang saya, di depan kita, para guru-guru kita. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak seperti almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Asnawi bin Tahir, lumayan umurnya sampai panjang ya, sampai tahun 2000 ya, kan sudah lumayan segitu juga ya, umur 79-80 tahun. Jarang yang pada nyampe segitu. 50 tahun, 60 udah pada menyon, pada stroke, susah ya. Kalau yang lain mah mungkin enggak masalah, tapi kalau kiai mah kalau menyon ngajarnya repot juga ya. Kalau sakit ngajarnya umat masih pada butuh. Kagak pada sakit aja juga umat masih belum keajaran gitu ya. Dan memang nyiptainnya susah kalau kiai itu. Guru-guru itu yang memang tahan banting gitu ya. Yang memang dipilih oleh masyarakat, diminati oleh masyarakat, ditunjuk oleh masyarakat, bukan ngaku-ngaku dewek, itu rada susah. Kalau ngaku-ngaku mah banyak,
tapi ditunjuk oleh masyarakat seperti beliau almarhum al-maghfurlah, pedagang. Kemudian ditunjuk oleh masyarakat buat membimbing masyarakat. Bukan memang beliau kepengen, ya, tapi masyarakat butuh. Masyarakat ingin bimbingan, ya. Makanya sampai saking begitu keinginan masyarakat menghirup ilmu beliau, sampai dagangnya kagak kebedag, gitu ya. Sebenarnya pengen dagang lagi, cuman kagak kebedag. Ngerti kebedag, ya. Jadi kagak keburu kebedag. Wajar aja kalau kemudian murid-muridnya, udah kiai jangan dagang, ntar boleh dapetan dagang, kita gantiin bareng-bareng. Wajar begitu kali ya. Karena memang innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Kiai mah, ustad mah enggak ada yang minta dibayar, enggak ada yang minta dibagi. Innama nut'imukum liwajhillah. Kan gitu, dalam rangka pengen mengharap ridha Allah. La nuridu minkum jazaa. Enggak ngarep, enggak minta balasan. Wala syukura, enggak juga ngarep terima kasih. Cuman karena aturan dagang jadi kagak dagang. Gitu. Akhirnya yang biasanya kalau dagang sehari dapat 5 juta gitu ya, kata murid-muridnya udah diganti aja sama jamaah. Kalau sehari ada 5 majelis taklim, ya 1 majelis taklim 1 juta ngasihnya. Jadi ada 5 juta. Itu mah bukan minta. Ya, yang namanya man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Begitu. Orang yang hidup terima kasih sama orang, maka dijamin dia nggak bakalan hidup bersyukur sama Allah. Ngukurnya orang bisa bersyukur sama Allah, lihat dia hidup terima kasih sama orang apa kagak. Jadi kalau kita ngerasa semuanya adalah murid beliau, atau baba kita murid beliau, atau engkong kita murid beliau, maka sekarang kita hadir di sini dalam rangka membuktikan hidup terima kasih sama orang, biar kita tergolong orang yang tahu bersyukur kepada Allah. Sebab sama Allah nggak ngarep apa-apa sama kita. Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Emang bersyukur buat siapa? Buat kita dewek. Ya, buat siapa, Pak? Kita dewek. Iya. Bukan buat Allah. Enggak ada keuntungan buat Allah. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah maha kaya dan Allah maha terpuji. Tidak kita ibadah, tidak kita bersyukur kepada Allah pun, Allah tetap ghaniyun, Allah tetap hamidun. Jadi enggak ada pengaruhnya buat Allah, enggak ada efeknya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngefeknya buat siapa? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Balik ke kita. Emang dasar kita rajin talilan, ya. Ntar mati juga ditalilin. Alhamdulillah.
beliau alhamdulillah dari sejarahnya kenapa ada haul ya? Karena kata Nabi kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Nasihat tertinggi itu kematian. Ya. Kagak ada suaranya emang. Kematian itu. Beda dengan Al-Quran, ada lafaznya dibaca, kedengeran. Bahkan dengan ghinayah yang begitu indah dan merdu. Tapi kematian, hembusannya nggak ada yang bisa dengar. Ada perasaan di kuping kedengeran pengen mati 2 hari lagi, ada? Kematian beliau menjadi pelajaran buat kita. Kematian beliau menjadi pelajaran. Ini satu pelajaran yang luar biasa. Khairun nas ahsanuhum khulqa wa anfa'uhum linnas. Sudah barang tentu beliau guru besar. Guru para guru. Beliau menjadi orang tua yang sukses. Beliau menjadi pedagang yang sukses. Beliau menjadi guru ngaji yang sukses. Kalau tidak dengan dasar landasan akhlak yang kuat, nggak bakalan bisa kesuksesan itu. Menjadi pedagang sukses itu karena punya akhlak. Menjadi orang tua yang sukses karena mengusung akhlak dalam kehidupan berumah tangganya. Kepada istri beliau, beliau berakhlak. Kepada anak-anak beliau berakhlak. Di antara tetangga handai tolan famili, beliau juga berakhlak. Makanya menjadi kebanggaan. Namanya selalu dibawa. Kiai Haji Pasani Hatta bin Kiai Haji Asnawi bin Kiai Haji Pohir. Coba babanya maling, bagaimana kita mau nyematin nama baba kita kalau nggak ada akhlaknya? Lu anak anu, iya, buset, bayanya lu jadi orang bener gitu ya. Baba lu mah dulu, waduh, repot dah ujiannya. Dari situ aja enak dengerinnya bin anu, ujung sononya terus bener semua. Ya, kita gimana kira-kira? Ya, kalau beliau punya anak, alhamdulillah anaknya ada yang doktor, kiai plus doktor juga, ya, pimpinan ma'had. Karena memang aslinya Banten, balik ke Banten. Nggak mau ninggalin ternyata dia. Tapi di sana ada yang nungguin, perempuan Bantennya ada, kiai enggak? Iya. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan bininya dikeweng-keweng aja ke Banten, Jakarta, Banten, Jakarta. Gitu ya. Istri beliau ya. Ini kan pasti landasannya adalah akhlak ya. Manusia ketika akhlaknya bagus, kan ini menjadi sesuatu yang lebih utama dari segalanya. Ilmu dengan akhlak, mana yang lebih utama? Al-adab aula atau akhlak aula minal ilm, lebih utama ketimbang ilmu. Banyak kita kecewa dengan keilmuan seseorang lantaran apa? Akhlaknya nggak bagus. Pinter mah pinter tuh orang, waduh, man kalau urusan udah dipegang dia, repot urusannya kita. Ada yang kayak gitu, pinter mah pinter, cuman ada istisnanya kan repot kita. Jadi manusia pinter mah pinter tuh orang, cuman bingung kalau udah urusan sama dia mah repot aja urusannya. Akhlaknya kurang bagus.
Alhamdulillah beliau bagian dari orang yang ahsanuhum khulqa wa anfa'uhum linnas. Jelas musola ono gurunya Kyai Asnawi, musola ono, musola majlis ono, masjid ono, sampai perkara motong korban aja kalau bukan beliau belum mulai. Kita mah sekarang bukan hanya banyak yang bisa, orang sabar nungguinnya orangnya. Bukan mengharapkan berkahnya. Kalau dulu mah mungkin ada yang bisa, cuman keberkahan itu yang tidak bisa didapatkan dari yang lain. Satu kebanggaan ketika berkorban dipotong oleh guru Asnawi, Kyai Asnawi, Muallim Asnawi. Benar? Bahagia. Abuya Muhtadi Cidahu. Kita kalau salaman ngasih air doang di gelas, dibawa girang hati, begitu doang mulutnya, ngomong apa kita juga agak tahu ngucap apa, begitu doang, udah kan kayak begitu ya. Saya dimintain air sama orang, udah hampir setengah jam. Apa baik kita bacain, orang-orang kagak bisa kita bacain, kita kasih, dia masih nanya, udah Ustaz, bujuk nih orang masih kagak percaya sama kita. Udah setengah jam gua nyapluk ini perasaan. Apa juga udah baca udah. Dia masih kagak percaya romannya. Emang apa? Ya belum sekelas beliau. Lah, guru kita Kyai Haji Asnawi itu diharapkan keberkahannya sampai nungguin johor. Bayangin. Nungguin sampai johor. Ntar dipotong sama guru Asnawi. Ntar dipotong begitu kan. Kan motong gak mungkin dijejerin semuanya. Begitu. Begitu kagak mungkin. Iya. Agak mungkin. Emang lepas orang lari. Lepas orang maraton, ayo berjajar sono diangkat doang. Udah, berangkat kagak. Satu-satu, sreset. Lama itu kan. Nungguin. Mengharapkan apa? Keberkahan itu. Loh kita kira-kira udah pada dataran situ? Belum. Kira-kira kita sudah pada makom itu? Belum. Paling tidak. Anfa'uhum linnas. Apa enggak kita? Makanya hidup kalau belum ada manfaatnya, jangan mati dulu. Ya, bener ya. Pohon pisang kalau belum berbuah, nggak bakalan mati dia pohon pisang. Pohon pisang itu, saya pernah masang konblok, saya tapras pohon pisang. Tinggal bonggolnya doang kita tindiin konblok. Nggak lama konblok endut-endutan bangun. Ini pisang mengapa ya? Sampai saya udah biarin, jangan anuin. Pas udah tinggi, buahnya juga kecil banget, udah kundan begitu. Mati. Lah, kita kata ini. Filosofinya saya dapat ini. Hidup kalau belum ada hasilnya, jangan pakai mati dulu kayak pohon pisang. Bener, Pak? Ya iya. Ntar dihaulin gimana? Bacainnya ceritaannya itu kan. Sejarah tentang kehidupan kita. Dibacain. Bapak saya. Orang ngapa-ngapain bapak saya mah. Cepat. Bacainnya bagaimana. Ngaji ya kagak pernah emang. Boro-boro. Ngajar kagak. Ngaji kagak. Cinta majelis taklim kagak. Dengerin juga kagak. Di mana bapak gua ya? Anak kita nanti bacainnya bagaimana. Bingung dia bacainnya. Makanya kenapa maaf banyak orang gak berani dihaulin. Sebab sejarahnya dia bingung bacainnya. Mungkin salah satu sebabnya itu. Iya, habis bingung. Ngapain ya? Coba ngapain? Bingung kan ceritaannya. Engkong dulu Bandar Koprok. Bujuh Bandar Koprok. Gimana coba? Nah iya.
Makanya kelas beliau nggak pantas dibilang mati, dan jangan disangka beliau itu mati. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Bal ahya, bahkan sebaliknya hidup. Makanya bagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah berani dia menempati tempat tidurnya Rasulullah dalam sejarah perjalanan hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah ke Yathrib ketika itu. Sayyidina Ali berani nempatin tempat tidurnya Rasulullah padahal taruhannya adalah nyawa. Karena Nabi ketika itu target, kalau bahasa kitanya apa sekarang ya? TO apa ya? TO apa namanya? TO ya? Iya, target operasi. Muhammad, tangkap Muhammad hidup atau mati, gitulah. Tapi Sayyidina Ali berani menempati tempat tidurnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena perjuangan enggak mesti harus berangkat hijrah juga. Sama kayak main bola. Semuanya jadi penyerang repot. Semuanya jadi penyerang. Ya repot. Jerman aja kalah sama Korea lagi tahun berapa itu ya? Ingat kagak? Jerman kalah 2-0 sama Korea. Pelatihnya yang sekarang melatih Indonesia kan kalah 2-0. Gara-gara apa coba? Gol yang keduanya gara-gara apa? Kipernya ke depan lari, wah yaudah bola ditendang dari jauh, syukur gudak-gudak, mampus lu kan gitu ya. Strateginya salah. Enggak semuanya harus jadi penyerang. Ya. Sayyidina Ali tahu paham kebermanfaatan hidup beliau. Apa yang bisa saya lakukan? Bisa bermanfaat dalam sejarah perjuangan ini, dalam hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Abu Bakar sudah mengambil perannya. Sayyidina Abu Bakar ketika disampaikan bahwa Rasul akan hijrah, girang nangis Sayyidina Abu Bakar. Beli 2 ekor kendaraan unta pada saat itu. Untuk siapa? Pertama untuk Sayyidina Abu Bakar, yang kedua untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar manfaat. Tapi kan Rasul enggak nerima itu dikasih. Emang kenapa enggak nerima? Padahal Nabi biasanya nerima pemberian sahabat, yang ngasih mertua lagi. Kalau kita mau ukurannya mertua, kalau belum habis diambil, kagak bakal berhenti kan begitu ukurannya. Sayyidina Muhammad dikasih kagak mau. Sebab kenapa? Untuk mencapai satu target yang besar. Hijrah ini butuh pengorbanan. Tidak satu orang. Bukan satu kelompok. Tapi semua harus juga berkorban. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anfa'uhum linnas. Kebermanfaatan saya di mana? Kembali kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, menempati tempat tidur Rasulullah, taruhannya nyawa. Kenapa? Karena kafir Quraisy targetnya jelas Muhammad, Rasul Muhammad. Pasti yang dioncong, kalau bahasa kitanya dioncong, apa dioncong ya? Dioncong, dicecernya itu pasti di kamarnya Muhammad, adanya Muhammad, berselimut pasti Muhammad. Tapi Sayyidina Ali mau menggantikan peran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang tidur untuk melabui orang kafir Quraisy. Kenapa mau demikian Sayyidina Ali? Karena apa kata Sayyidina Ali? Lebih baik mati namun punya makna, punya manfaat daripada hidup tidak punya makna dan tidak punya manfaat.
Kita ada manfaatnya nggak hidup kita kira-kira? Pak, ada manfaatnya nggak hidup kita? Orang ngukur manfaat itu kalau nggak ada ditanyain, kalau ada ditanya. Begitu aja dah kira-kira. Kita kalau ada ditanya orang apa kagak? Kalau ada ketemu ditanya orang apa kagak? Mana sehat? Alhamdulillah. Sekarang lagi ngapain aja nih kegiatan? Itu lumayan namanya ditanya orang. Kalau kita kagak ada ditanyain. Kiai Pasani mana ya? Kan begitu tuh ditanyain. Ini mah kadang-kadang kalau kagak ngaji nanya sama temennya. Tadi lu ngaji? Ngaji. Gua kagak. Tadi Kiai nanyain apa kagak? Kayaknya kagak dah. Berarti kita nggak ada manfaatnya. Lu ngaji apa kagak nggak ngaruh masalahnya kayak gitu. Tapi kalau masih ditanyain, alhamdulillah, ngukurnya berarti kita masih ada manfaatnya. Sayyidina Ali mau gantiin, padahal taruhannya nyawa. Biar apa? Biar hidup ada manfaatnya. Orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, para ulama, para kiai, hidupnya manfaat. Hatta sampai kemudian sudah ketiadaan beliau saja masih bisa bermanfaat buat orang lain. Ada jalan Kiai Haji Rohiri, nama jalan. Jangan orang masih hidup nama udah jadiin nama jalan. Mau nggak Kiai Pasani, Kiai Haji Doktor Hanar Kausa, Kiai Haji Pasani, nah jadi nama jalan. Orang masih ada, gimana? Mau nggak? Udah nggak ada aja masih manfaat. Ada masjid ini, ada pesantren Al-Falah. Salah satu di antara karya-karya beliau, ya, itu namanya manfaat. Para ulama, ya, Kesultanan Cirebon, ada wali Allah, itu bermanfaat masih buat orang banyak, walaupun sudah nggak ada. Pada ziarah, ya, berangkat ziarah ke sana, naik bus. Pada ngumpulin duit, nyewa bus. Busnya punya siapa? Busnya punya siapa? Romanya takut amat jawabnya. Punya siapa? Orang Cina. Ya kan begitu ya. Membayang apa kagak? Lo kagak sembayang, kagak sholat. Kok kebagian? Akibat dari keberkahan orang soleh. Ampe yang bukan orang Islam aja masih kebagian. Yang punya bus. Coba bus ngandelin kalau bukan orang pada ziarah, bangkrut. Coba dah tanya kalau nggak percaya. Bus coba tanya ngandelin siapa? Orang ziarah. Orang ziarah mah dia mah kagak usil, kagak banyak nawar, dia mengziarah dia mah. Sewanya juga enggak banyak nawar. Uang jejaknya juga alhamdulillah gede kalau orang ziarah mah. Sampai orang pergi haji aja, busnya pakai buat apa coba? Orang umroh banyakan kemana coba busnya dipakainya? Apa ke Masjidil Haram? Kagak, dekat ke Masjidil Haram. Pada kemana coba? Ziarah ke sono, ziarah ke sono, masa ziarah. Supirnya kalau nggak ada yang ziarah sepi, ngobrol dah sama supir-supir bus. Ya kata dia, kita masih bisa bertahan hidup aja, kata dia lumayan. Kata supir gitu nggak bilang alhamdulillah, dia orang bisa kali bilang alhamdulillahnya, dia bilang masih lumayan. Ada yang ziarah dapat tip. Gajinya, komisinya karena ada yang ziarah. Karena buat gaji seorang supir bus itu ternyata nggak besar kalau hanya ngandelin gajinya.
Dengan ada yang ziarah, alhamdulillah bersyukur dia. Kebagian rezeki, wasilah pada ziarah. Kemana? Ke orang soleh. Sembayang kagak supirnya? Allahu a'lam gitu. Kayaknya jarang kita yang lihat ya. Kenek. Kebagian rezeki juga, alhamdulillah. Kan lumayan kalau sopir 200 misalnya, uang jejaknya kenek, pego, lumayan. Bagian rezeki dia belum lagi gaji dari perusahaannya. Alhamdulillah. Sembayang keneknya. Kadang-kadang kencing di ban, bagaimana sembayangnya? Kencing di ban dicuci kagak. Ya. Kebagian rezeki. Alhamdulillah. Masuk tol. Ya. Siapa yang punya tol? Cina, enak aja Cina. Ya. Siapa yang punya tol? Dulu tahun berapa yang tol Kebon Jeruk Bitung? Dulu ingat saya itu katanya ntar kalau 20 tahun jadi punya kita. Ingat nggak dulu begitu ya? Kan bayar itu dulu kita. Kalau jalan sih ntar kalau udah 20 tahun agak bayar udah punya kita. Saya tungguin udah lama banget masih bayar juga sekarang malah makin mahal. Itu orang gorong-gorong ini pengapa ya? Aduh. Tol yang punya kita juga kagak tahu siapa. Kebagian rezeki. Alhamdulillah. Nyampe di sono parkiran. Minimal cepet, pego itu bos. Ya udah, sip. Udah begitu doang. Bentaran doang cepet, nyari duit enak banget cepet. Cepet begitu. Ada yang dagang sao, emping. Duren yang diikat dibungkus pakai daun apa tahu biar kagak kelihatan duren jeleknya itu dibungkus sama dia. Tape, sao, pada laku semuanya. Yang pada minta-minta fisabilillah. Ada yang pencot, ada yang pincang, ada yang matanya begini, pada dapat kebagian rezeki semuanya. Alhamdulillah. Ada juru kuncinya kebagian, alhamdulillah. Yang dagang, alhamdulillah. Markirin, alhamdulillah. Kebagian semua gara-gara ada orang soleh. Ustadz gimana pemimpin ziarahnya? Kagak laku duitnya. Mau beli emping, biar saya aja yang bayar Ustadz. Membeli sao dibayarin lagi semua, pokoknya terus dibayarin semuanya. Kagak laku duitnya. Ya, karena paham jamaahnya, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang enggak bisa hidup berterima kasih sama manusia, dijamin enggak bisa bersyukur kepada Allah. Tahu gurunya udah ninggalin majelis. Berapa majelis tuh? Nganter dia ziarah, ninggalin dagang, agak dagang tuh. Di rumah ada anak bininya sebagai wujud bukti berterima kasih kepada Allah. Implementasi syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala lewat gurunya. Gurunya juga dikasih amplop. Alhamdulillah. Kata gurunya, enggak usah penitu, enggak ini mau kita begini doang ini. Mohon maaf kurang lebihnya kayak kita udah diajak berziarah, doa bareng, makasih. Alhamdulillah pas dibuka pulang ada 5 juta. Besok pada ziarah lagi ya. Gara-gara orang soleh, gara-gara orang itulah yang dimaksud. Ya, bal ahya'u, ya, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya, menjadi penyebab rezeki buat orang lain.
Bukan ngasih rezeki, enggak, menjadi penyebab. Karena kan perkara rezeki, maaf ya. Ketika kita lihat firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Kalau tidak salah di tafsir itu jelaskan la nukallifuka rizqan li nafsika wa li ghairik. Begitu kan? Allah enggak pernah membebani dirimu dalam perkara rezekimu, apalagi rezeki buat orang lain. Bukan tanggung jawabmu. Enggak pernah dibebankan dalam perkara rezeki. Tapi kita menjadi penyebab buat rezeki orang lain, ya bisa. Kan kita menjadi penyebab aja, wasilah saja. Kalau kebetulan kita jadi bos, kita punya anak buah, banyak orang yang kerja sama kita hanya menjadi penyebab rezeki buat orang lain. Sebab kita enggak dibebankan. Jangankan buat orang lain, buat anakmu, istrimu, keluargamu, anak buahmu, karyawanmu. Bukan perkara urusanmu, bukan. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuka. Pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya datang ke sini juga bisa minum, bisa makan buah, ya. Alhamdulillah, Bapak juga sama. Yang ngasih rezekinya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebabnya haul, ya, haul Kiai Asnawi. Kebetulan anak-anak beliaunya juga memang berbakti kepada orang tua. Karena pernah ada satu kabilah nanya kepada Nabi, ya Rasul, baba emas saya udah nggak ada. Ada yang bisa kami lakukan ya Rasul buat baba emas saya? Baba emas saya udah nggak ada. Ada Nabi, ada. Masih bisa? Bisa. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasul, doakan. Doakan buat orang tuamu. Keduanya. Kan dijelaskan dalam hadis Nabi. Apa itu? Sedekah jariyah. Kemudian waladun saleh, kemudian ilmu yun tafa'u bih. Anak soleh yang doain orang tuanya, kemudian diajak karena beliau punya anak murid, punya teman sahabat, diajak untuk bersama-sama mendoakan orang tua beliau. Bukan tambah namanya kebaikan. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Kebaikan, alhamdulillah, doa. Kemudian apalagi ya Rasul yang bisa kami lakukan? Tunaikan apa yang belum tertunaikan oleh ayah bunda. Dari kebaikan-kebaikan yang diniatkan, yang diazamkan. Dulu berencana pengen bangun masjid, tunaikan. Dulu berencana pengen bangun pesantren, tapi belum kesampaian. Anaknya lanjutkan, tunaikan. Kemudian sambungkan silaturahimnya, jangan putus. Alhamdulillah, beliau guru kita ke Serang, bukan di Jakarta mahal tanahnya, bukan di Jakarta nggak ada tanah. Buat pesantren nggak ada cerita yang mahal. Buat apa juga murah kalau duitnya kagak, benar? Iya, kalau saya mah prinsipnya biarin mahal juga asal kuat kebayar. Pesantren An-Nuqta dulu ditawarin tanah semeter 40.000 yang sekarang jadi pesantren. Dulu tahun berapa itu ya? Saya masih ayang-ayang kan.
Belum lama belum. Cuman kata saya nggak ada duitnya. Ada 1000 meter lebih. Kata dibayar aja semeter dulu. Jadi 4 juta. Kata saya nggak ada duitnya. Ya akhirnya dijual sama orang lain. 40.000 kagak kebayar. Alhamdulillah untuk asrama putri kemarin orangnya udah dijual sama apa namanya yang punya awal tuh dijual ke dia entah udah berapa tangan sampai yang punya orang Nasrani tinggalnya di Australia. Kemarin kata dia, ya udah kalau mau mah 4 juta semeter sawah. Kebayar. Ya bagaimana? Mendingan 40.000 nggak kebayar apa 4 juta kebayar? Iya, mendingan 4 juta kebayar. Prinsipnya begitu. Jadi nggak ada cerita kemahalan, nggak ada kemahalan. Buat apa murah juga kalau kagak kebayar, nggak kebeli, nggak mau saya. Mendingan mahal. Ya, apalagi buat pesantren, asal ada harganya. Kecuali kayak begini, ya, kita mah nggak bakal jual. Tapi tenang, ya. Kalau buat pesantren mah, tuh dia orang bilang nggak bakal jual. Kita ngomong aja sama anak-anak santri. Yuk kita bacain Fatihah. Orang yang tadinya nggak mau jual, biar mau jual. Yuk kita bacain Fatihah. Al-Fatihah. Namanya anu. Alhamdulillah. Nggak lama kemudian banyak aja urusannya. Anaknya minta mobil. Anaknya mau kuliah. Anaknya ada yang kena narkoba. Mau kagak mau akhirnya perlu duit buat nebus anaknya. Datang juga ke pesantren. Saat kali ini, emang wae gini bagaimana? Anak kita emang apa? Tahu kata dia. Susah banget bocah dibilanginnya, kata jangan bergaul sama orang begini-begini, masih juga bergaul. Kalau enggak ada duit kata dia nih, langsung dimasukin ke sel kata dia nih. Berapa duit emang? Pesantren emang enggak ada duitnya, biarin deh itu jangan ini kata dia bagaimana kek? Itu gocap aja dulu, gocap buat ngono bocah jangan sampai dimasukin ke sel. Alhamdulillah. Jadi kita bayar gocap. Tanahnya bayar gocap. 50 juta. Padahal mah harganya mahal. Ya, bisa 1 miliar, man kita DP-in dulu 50 juta. Besok dia masuk lagi kena 50 juta lagi. Hitung-hitung kita ngangsur aja. Allah mah ngasih jalan insyaallah ya. Jadi jangan bingung, perkara tanah mahal juga enggak jadi masalah. Mahal yang penting kuat kebeli. Alhamdulillah. Jadi beliau ini ingin nyambung silaturahimnya, kenasabnya. Loh ya kita sambungkan silaturahim, memang ada ruginya? Kagak. Kita datang kemana? Biasa Bapak lu mah dulu main biasanya ke sono. Alhamdulillah pas ngobrol-ngobrol sama temennya. Gua denger sih dulu Bapak lu kayaknya pernah ada bebelian dah di sono. Yang bener. Iya cuman gua kagak tahu perasaan gua dulu pernah dia ngomong. Sama kita gak ngomong ya? Ya iyalah. Sama gua pernah ngomong. Cuman gua gak tahu di mana. Daerah mana emang itu? Kalau gak salah mah Anyer apa di mana itu dah katanya begitu. Oh, jalan-jalanlah ke Anyer. Ya kan begitu ya. Emang ini siapa? Ini saya anaknya bang ini. Oh, pantesan gue mau tebak-tebak. Mukanya rada-rada mirip. Takut salah. Untung lu kesini. Baba lu ada bebeliannya tuh di sini ada 5 hektar tanahnya. Gua mau ngasih tahu kemana, gua kagak tahu rumah baba lu, makanya untung lu kemari. Gua dikuasain, gua diamanatin. Ini kata dia tanahnya ada 5 hektar. Untung kagak silaturahim? Nyambungin silaturahim untung kagak? Untung kagak? 5 hektar bang, 5 hektar. Ada untung kita jalan-jalan kemari, kita silaturahim. Ya lo kan bapak kita ada beliannya.
belum tentu juga nggak ada manfaatnya. Bisa jadi pada saat ke sono, ya babalu memang kagak ada sih bebeliannya. Cuman itu ada bolehannya. Babalu. Anak perempuan, kata dia, babalu ada. Emang pengen nikah, lagi nyariin wali. Baiknya lu kemari, kata dia begitu. Kan lumayan kita jadi wali. Ada keluarga kita di sono. Alhamdulillah. Ada jadi wali. Alhamdulillah. Kan punya saudara namanya. Kan kalau kita ke sono enak. Bisa mampir ke rumah saudara kita. Tuh. Karena apa? Nyambungin silaturahim. Jadi ada manfaat. Hidup tuh ngukurnya anfa'uhum linnas. Bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat buat manusia. Kita ini sebetulnya aktor-aktor yang lagi bikin hidup kita bermanfaat buat orang lain. Buat anak kita paling tidak. Buat keluarga kita. Syukur-syukur melebar sampai ke siapa. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Kiai saya, Kiai Haji Ahmad Rifai Arif, meninggal beliau manfaat. Masih adanya beliau manfaat, enggak adanya beliau manfaat. Ya minimal kita kan buat alamat Gojek, alamat Grab, alamat paket kan lumayan. Saya ada pesantren tuh di Tangerang. Paket. Udah begitu aja. Kita udah lari dari kamar. Bini lari juga. Orang dia juga nungguin paket kali. Anak kita lari. Paket siapa bang? Yohanes. Musik kagak ada sini mah Yohanes. Emang santri ada yang nama Yohanes? Kagak ada. Ustadz enggak ada nama Yohanes. Kita keluarga enggak ada nama Yohanes. Coba bang, tanya lagi telepon di mana? Bas telepon aja. Yohanes, ini saya udah sampai nih di pesantren. Bukan, kita di belakangnya. Ya berarti kita buat patokan doang. Lumayan ada manfaatnya. Lumayan jadi patokan Grab, jadi patokan paket. Makanya kadang-kadang masyarakat suka curiga aja bawaannya sama pesantren. Ada tukang furnitur masuk aja langsung bukain gerbang. Ustaz Juhri belanja lagi aja katanya. Bebelian mulu, nggak taunya maaf make alamat kita doang pesantren. Tapi lumayan masih bisa manfaat. Ya, sekecil-kecilnya juga kita bisa bermanfaat buat orang lain. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Barangkali cukup. Mohon maaf suaranya lagi agak kurang fit. Ya. Mohon maaf Kiai udah dibilangin lagi kagak enak ngomongnya, suaranya lagi nggak enak. Ngekrek apa batuk kayak gitu ya. Mohon maaf kalau kemarin ini kita bisa diciduk kalau sekarang alhamdulillah dah ya, orang udah pada biasa gitu ya. Kalau kemarin tuh yang bulan Juli kita dikandangin urusannya kalau batuk begini, bisa nggak ada yang nemenin orang ya alhamdulillah. Makanya kesehatan itu betul, kesehatan itu a'la darajatin rizki, bahwa kesehatan itu derajat tertinggi ya dari rezeki yang Allah kasih sama kita. Harta malah adna darajat. Ya. Harta itu adna darajat. Harta biar kata banyak dia adna darajat. Derajat rezeki paling rendah itu harta. Masih kalah sama kesehatan. Makanya kalau sakit, kemauannya orang nggak ada, cuma satu. Kalau sehat makan kemauannya banyak, pengen ini, besok mau kemari, ini mau kemari, ini mau kemari. Itu orang sehat tuh biasanya keinginannya banyak. Tapi kalau orang sakit, kepengenannya apaan? Waras, gue mau waras, sakit, sehat gue mau pengenan. Yang lain kali makan, enggak, gue mau sehat aja, begitu ya. Iya,
a'la darajat. Alhamdulillah. Almarhum al-maghfur laki Haji Asnawi, harta alhamdulillah. Kemudian kesehatan alhamdulillah, bisa umurnya panjang beliau. Kemudian yang selanjutnya adalah solahul abna, anak keturunan yang soleh. Ya. Ini masuknya dalam afdalu darajat rizki, derajat rizki yang paling utama. Ya. Apa itu? Anak-anak yang soleh. Biar kata ngerentek banget badan pada sakit, nggak enak kalau buat anak. Kita selalu berusaha, kita perjuangkan. Benar ya Pak ya? Ngantuk-ngantuk, capek-capek juga buat anak. Alhamdulillah anak kita jadi anak-anak yang soleh. Karena memang afdalu darajat rizki, ya, itu adanya di solahul abna. Dan yang terakhir, yang tertinggi adalah ridho rabbal alamin, ya. Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala adalah tamamu darajatir rizki, sesempurna derajat rizki yang Allah kasih ke kita adalah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mengundang ridho Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah dilakukan oleh almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Asnawi bin Kiai Haji Wahir, kemudian beserta istri. Mudah-mudahan kembalinya Allah menjadi ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Insyaallah ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sini dah, sini aja. Sini. Mil. Sempat aja. Belum apa sih? Mil. Gimana tanggapan Anda? Satu lagi, satu. Ganti, minta. Kita maju. Oh iya.
20 bisa 60-an. 60 juga. Apa DKI?
itu sono. Pulang itu sono. Pulang ya. Tutup situ. Sono. Muter juga sama ditutup juga. Permata hijau. Muter juga nah sono. Kalau pas udah gede lu bawa tahu belum anu. Jadi dekat rumahnya sih. Dekat ya, Pak. Dekat lagi. Tinggal dinding doang.